Enggak, itu harusnya. Akai kan Oke. harusnya kan. Akai. Ketuker. Iya. Kaget Oke, saya Pak, tapi kaget. ingat ini adalah penentuan apakah 2-0. Dan ingat kalau ini 2-0 Rebellion makin terpendam ke arah dasar klasemen. So, Apple Arena baru tepuk tangannya. Rebellion harus bangkit. Oke, dan ini konsep yang seru banget dimunculin sama Alter Ego dengan banyaknya hero fleksibel. Dan ini jadi penentuan juga kan, karena match point mereka berani loh ngebuka sesuatu yang baru. The Architect. The Architect. Bukan tanpa alasan tentunya. Kali ini dengan power spike yang harusnya agak lebih early dibandingkan dengan tadi yang Roger bener-bener harus nungguin momentum mid game sampai late game. Sekarang dari tim Fight Turtle yang pertama pun Alter Ego punya power tersendiri dalam sisi power yang luar biasa banyak. Tapi paling nggak dengan Faramis pick-nya ya, dia lumayan bisa ngelawan lah awalnya. Tadi kalau Xavier di awal kayaknya itu ditabrak terus sih, Be. Tapi jawaban Faramis, mereka mau tim fight lama. Gila, aduh ngotot Aduh banget. otot, mereka nggak mau kalah tim fight aja intinya. Ini ngotot, karena mereka sadar mungkin lawan mereka Alter Ego. Di game pertama, itu benar-benar the power of team fight Alter Ego keluar semua loh bro. Tapi beda objektifnya. Mereka nggak farming doang, nggak mainin gold. Mereka juga nggak mainin ke arah rotasi objektif, tapi point kill. Tapi yang menarik adalah Bargain Hunter, Pai, meminta diskon di Land of Dawn untuk mendapatkan item yang lebih cepat. Dan sekarang kalau kita melihat dari rotasinya, Audi juga nggak kalah cepat karena dia membawakan Wilderness Blessing. Dan flicker juga loh dari Pai-nya. Jadi ada surprise attack nanti yang bisa jadi terjadi juga. Karena biasanya kan rata-rata kita lihat sprint ya. Buat ngejar, continuous. Kejar-kejar continuous lah. Iya, dinya Purify masalahnya. Dan kalau 1v1 adu damage, kayaknya poke damage dari Roger bakal lebih menyakitkan karena dia membawakan satu Master Assassin. Jadi nambah tuh 7% damage di sana. Oke, tapi nampaknya lihat rotasi pun telah terjadi kali ini. Tas di depan sana mencoba untuk menutup ke arah Vincent. Damage-nya sudah dipastikan tidak akan sangat cukup. Tas jangan sampai dia terpaksa harus mengeluarkan dari Hurricane Dash yang dimiliki. Bahaya sekali. Dan itu terbahaya banget sih memang. Niatnya tuh kayak gitu. Untuk mancing dari heavy spin-nya. Tapi dengan bonyokin juga udah cukup. Sekarang lihat di set up langsung sama Rebellion. Gak masalah, sekarang ada shortcut soalnya ada Rek. Yes, ini dia. Ray di depan sana telah membuka portal dan akan coba masuk di fight the first blood. Solo pick up dari top lane. Meanwhile, seorang Hamspear menatap Corsair. Seorang Strela, Vincentnya hilang. Tenggelam di dalam lautan Lamb knockdown. Ray menjadi korban keganasan para pasukan Rebellion, tapi itu tak masalah. Karena Pai is coming. Auditisi yang menjadi korban selanjutnya dan Flicker for defensive. Membuat para pasukan dari tim Rebellion mereka mencoba untuk memaksakan defense. Tapi Kars tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan. Setidaknya Tas akan coba ditumbangin. Dan nampaknya Tas akan terperangkap di sana. Double kill! Kars save the day for Rebellion! Ini dia power pick Pakito yang sempat menjadi ikonik dengan split push-nya. Ternyata bukan hanya sekedar split. Dan lihat, Turtle bisa di-secure Rebellion. Ya, free retribution juga untuk Vincent karena tumbangnya Tas menjadi sinyal positif bagi Rebellion agar mereka bisa mendapatkan objektif secara cuma-cuma. Dan team fight jangka panjang yang luar biasa. Thanks to Chip juga dia membawakan Akai yang tadi sempat recall ketika terkena poke damage yang cukup banyak. Swallow juga kayaknya harus lebih berhati-hati dalam positioningnya karena ini Akai. Dan salah satu teman kita juga udah sempat mention kan, Faramis, Akai bersinergi walaupun Coach Chip bilang enggak gitu sih. Cuman pakai Faramis depan Akai agak nekat juga gitu. Bisa dibubarin soalnya pakai Itu heavy spin. dia, kayak tadi kejadiannya juga udah muncul loh. Dimana tadi Netherrealm-nya tuh kena tahan sama heavy spin. Gak bisa nge-backup. Lagian kalau seandainya udah kena pun keluar dari range Nethernya kan hilang kan. Tapi solo kill ini terlalu mahal untuk Nino. Dia harusnya lebih unggul secara gold. Bahkan dia sudah mendapatkan Windtalker tadi sebagai bonusnya. Sementara itu audience prediction 91% versus 9% by Audience Samsung Galaxy. prediction? Wow, di mana Rebels? Mereka butuh support dan bahaya sekali kali ini kita lihat di arah top lane. Pergerakan yang sangat ekstrim dilakukan oleh para pasukan dari tim Rebellion karena mereka menunjukkan empatnya di arah top lane, Profesor. Itu ekstrim. Ekstrim loh, Lim. Iya. Padahal ada Audi ya di Rebellion ya. Tapi Kars akan menjadi pilihan utama, apakah coba di take down, shutdown. Instan, pick up pun terjadi. Kali ini digaruk terus oleh seorang Pai. Tandanya tidak ada Kars, tapi tampaknya tadi dia tumbang. Flickernya masih ada. Iya, udah jadi heptasis juga nih untuk Pai. Masya dengan heptasis, jelas lah ya. Dia bisa banget nih untuk nge-meltdown siapapun, bahkan kayak Vincent pun harus hati-hati loh. Karena ini masih XP, dia punya item yang lebih cepat. Dan enaknya jadi Tas sekarang, dia rotasi ke gold bisa, ke XP juga bisa. Karena kiri kanannya punya damage. Iya, kayak nggak perlu ini sih, kayak nggak perlu untuk bikin card dire hit juga sih. Ini bakal lebih early juga untuk mendapatkan Blade of Despair.
Jadi harus lebih berhati-hati untuk di belakang dari Rebellion. Siapapun bisa di-clap, siapapun bisa ditepok oleh Pai. Oke, di arah top entropinya menyangkut, tapi Nino lihat dia akhirnya respect dengan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Rebellion. Meanwhile ada tim fight di arah bottom lane. Ada Harvespeed yang gak berhasil. Para pasukan dari tim Rebellion tetap berhasil mendapatkan turtle-nya. Meanwhile Pai harus dipaksa ditumbangkan. Where are you going Pai? No, where to run? No! Intercept the for this time. Lihat Immobilize yang berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Alter Ego, dan bahkan cuma Rekla yang bisa ditumbangin saat ini. Satu-satunya buah tangan atas tim fight yang besar. Counter setup yang begitu mahal keluar barusan dari Netherlands, tapi top lane. Oh my god, Nino. Lihat kali ini Serigala tim Alter Ego ternyata mereka tidak bisa mengaung. Karena belum bulan purnama, dan bahkan dengan duel yang sudah dimenangkan oleh tim Rebellion. 2000 gold difference ini terlalu jauh, Lim. Wow, thanks to Swallow lagi-lagi ya. Setup yang begitu rapi dipatahkan, dan mitnya. Mitnya akan dimakan. Kerugian makin berlimpah. Dan kali ini Alter Ego harus sadar kalau mereka tidak bisa memaksa tim fight dan mereka harus memakan satu orang. Mereka harus coba gimana caranya nekuk di mid. Wah, lihat kayak yang terjadi. Menuju ke arah seorang Cars. Lihat 4 versus 1. Happy birthday Cars. Surprise. Itu dia B, konsep chip B. Sekali datang semuanya ngikut. Iya, udah pasti shortcutnya akan mempermudah bagaimana teman-teman Alter Ego untuk join team fight jangka panjang. Tapi Pai ketahuan di sana. Oke, Pai ketahuan di sana menuju ke arah seorang Swallow. Dipaksa dengan Netherrealm yang dimiliki Dapaka. Swallow masih bertahan dengan trigger disiplinnya. Trigger disiplin from Swallow. No Purify. No Netherrealm. Wow, what a play from Swallow. Kalkulasi damage yang matang juga, cukup pede. Tapi ya udah mulai kelihatan nih dengan rotasinya. Alter Ego memang bisa pegang kendali. Cuma punishment dari Rebellion juga perlu diperhatikan loh. Nah ini bedanya ya untuk Masya yang bukan roamer. Masya XP lane karena dia nggak punya dire hit. Jadi nggak bakal bisa meledak tuh untuk damage. Ketika sesuai efek dari burningnya saja. Lethal Ignition yang bisa digunakan. Dan untuk sekarang turtle setupnya. Kalau ini didapatkan lagi oleh Vincent, perfect turtle sudah. Dan D akan makin lebih cepat untuk menyelesaikan item yang dia butuhkan. Oke, apakah akan ada perfect turtle untuk Vincent? Lihat di depan sana para pasukan dari tim Rebellion mereka sudah menunjukkan batang hidungnya. Harvespeed telah dikeluarkan Vincent. Power of retribution gagal. Lihat di SFTD. Bahkan di belakang sana Tata akan ditenggelamkan. Masih ada Swallow menyelamatkan para pasukan dari tim Rebellion. Tim fight yang terjadi diselamatkan dengan adanya Swallow. Oh my god. Ram again. Swallow. What a play from Swallow. Wow, ditabrak lagi ternyata bang. Oh my god, triple kill. Ketika tabrakan terjadi, lihat Cars dengan power hero dari Serpak Hitonya dari dulu ketika dia muncul ke scene kompetitif. Ternyata membuktikan kalau misalnya Rebellion mendominasi penuh untuk game kali ini, Lim. Wah, ini konsep yang begitu baik. Heavy spin dari Tas udah dipancing untuk ambil objektif. Walaupun gagal, yang penting heavy spinnya cooldown. Di saat tidak ada heavy spin, Netherrealm-nya masuk B dan gak ada counter lagi. Iya, dan D-nya benar-benar di cover dengan cepat. Gak ada dia jawaban. Langsung grouping. Dia tahu kalau Swallow-nya buka satu Netherrealm-nya jauh dari dia. Makanya dia nurunin ego, dia yang nyamperin ke arah Swallow-nya. Karena biar dia bisa survive, dia harus ada dalam lingkaran dari Netherrealm. Dan sekarang power dari Alter Ego mulai terkikis. Dengan perbedaan 5.000 gold, hal inilah yang menjadi pembeda shooting fight yang mungkin dalam jangka waktu dekat ketika 50 detik Lord akan muncul, Rebellion jauh lebih diunggulkan. Iya, ini konsepnya ada di heavy spinnya Tas tahu. Kalau sampai Tas yang ngebuka duluan, itu bisa jadi masalah. Tapi kalau telat sedikit juga, objektif langsung hilang. Jadi bisa kita bilang jawabannya adalah satu. Gimana caranya Swallow tertrigger dari realmnya? Karena tadi di arah bottom lane dengan dia sekarat pun aja, itu trigger disiplinnya masih bagus. Dan sedangkan 5.000 gold di menit 9 ini sangat jauh. Gak ada jawaban untuk Gak ada jawaban untuk untuk saat ini. Kayak yang tadi udah sempat kita mention, D-nya bakal benar-benar jadi gold lane hyper carry. Dia yang bakal nge-deal damage paling tinggi. Dan ledakan dari Theory of Everything, karena basic attack-nya terlalu parah untuk sekarang, karena dia juga udah punya Starlium Sight, akan lebih menjengkelkan lagi ketika nanti ada di Lord fight besar. Lihat, dia unggul 2 level dibanding Nino. Bahkan konsep dari Masya yang biasanya join top lane. Oke, Rek di sana mencoba untuk menyelamatkan sosok Tessera Pine. Balikan kembali kanan di Cars tertumpangi dan bahkan Harvespeed mencoba untuk menyelamatkan Swallow. Masih bisa selamat, tampaknya Swallow masih berhasil menjangkau pasukan dari Vincent. Dibalikin keadaannya Tas. Dia tidak memiliki sosok dari Harvespeed. Meanwhile di belakang sana ada Rek yang terperangkap oleh sosok Vincent dan juga diingat.
kita sudah sempat sounding tidak ada jawaban atas D sampai saat ini. Oke, dan hampir saja bisa didapetin tadi. Ya, Reki tadi ngasih space untuk teman-teman lainnya kabur. Dan sekarang masih di fight Swallow down. Oh, Nino berhasil mendapatkan Swallow, tapi ingat Swallow kali ini dia sudah muncul kembali ke lane of down. Nino masih coba dikejar. 3 orang yang sudah siap standby bagi seorang Nino dan Crit di sana semaksimal mungkin menutup jalan. Dan bahkan Crit mengorbankan jiwa dan raganya untuk mendapatkan Nino untuk pulang. Karena Crit harus menjadi tumbal untuk Nino. Dan kalau Nino tumbang juga, tandanya kematian dari Crit itu sia-sia. Oke, masih ada 4 member yang tersisa dari Alter Ego. Sementara Rebellion mereka lengkap berlima. Setup di bagian Lord akan bisa jadi sempurna. Oke, akankah ini Lord menjadi sempurna di milik tim Rebellion? Mereka tidak masuk ke dalam dan damage dari seorang Ditro tas halus hilang di lumat. Swallow again. Penentu kemenangan dan bakal lihat Pai. Kali ini nggak bisa berbuat banyak bersama dengan seorang Nino. Tershutdown begitu saja. 4-1-5D bisa dengan sangat instan menenggelamkan Alter Ego. Lord slain by Rebellion dengan sangat flawless. Ini 2 Divine Glyph juga sudah ada di tangan dari Swallow dan juga D. Dua-duanya punya magic damage yang sangat-sangat brutal sekali. Apalagi sudah ada Necklace of Durance. Jadi nggak bakal ada efek shield dan juga heal up yang begitu cepat yang bisa didapatkan oleh Kadita atau bahkan Akai. Ini draft early game yang dipatahkan hanya dengan D yang benar-benar menangin laning lawan Nino. Iya. Walaupun sempat di solo kill tadi. Menangin laning, Swallow-nya selalu jangkauannya tepat. Swallow-nya selalu bisa menyelamatin kawanan para pasukan dari tim Rebellion. Dan bahkan di sana Swallow, Purify Gaming bakal coba ditangkap, pasal dimakan, Swallow hilang dengan pasif masih banyak tapi D lagi dan lagi. Tidak ada jawaban atas D. Ya, satu kompensasi yang bisa didapatkan tumbangnya Swallow. Walaupun memang langsung spawn lagi dengan pasifnya yang banyak banget yang ngebait heavy spin. Itu bisa jadi nilai penting juga untuk teman-teman dari Rebellion. Oke, Entropy di garis depan sana. Menuju ke arah sosok Audit Easy. Dan ternyata Nino di belakang sana mencoba untuk mendapatkan seorang Vincent. Terlalu sakit damage dan hilang. Satu persatu digaruk. Damage sudah mulai bisa diperhitungkan. Karena Vincent yang tumbang. Oke, kelihatan banget ya Pai-nya udah coba maju. Udah mulai sakit juga dengan Malefic Roar. Tapi perfect objektif, Rebellion lawan Akai loh. Iya, masalahnya lawan Akai. Yang dimana Akai sangat-sangat mudah untuk melakukan secure terhadap objektivitas. Tapi buat sekarang perbedaan level ya harusnya pelan-pelan akan disusul. Oke, Tas di sini makan cepat dimakan, dilenyapkan, ditelan bulat-bulat dan hilang. Swallow kembali lagi menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Rebellion. Nino Purify Gaming 70 mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi nampaknya sang serigala masih bertahan. Iya. Tidak membuka rumput secara bersih, Be. Tiba-tiba ada Audi yang udah standby dan vision dari Tas sangat terlihat. Itu dry bush yang bahaya banget ya. Karena itu bahaya kalau misalkan gak ada informasi tapi Pai di belakang. Oke, lihat dengan sangat mudah effortless Profesor Kamin dimakan. Mereka bakal coba nabrak, mereka bakal coba untuk menyelesaikan game kali ini kah? Karena kalau mereka berhasil menyelesaikan game kali ini berbahaya banget. Game ketiga punya siapa saja. Oke, tapi karena Tas yang sudah spawn bisa memukul mundur dari teman-teman Rebellion juga dan Alter Ego masih ada di kondisi yang tidak bagus. Gila, walaupun nggak bagus, tapi dia masih punya chance juga sih. Ini satu pemain yang benar-benar masih belum bisa ditemukan jawabannya setelah terkena solo kill. Kayak solo kill bukan jawaban soalnya. Itu masih early game. Sementara Nathan, power spike dia menuju ke mid game sampai dengan late game makin lebih powerful. Kerasa banget ya penetrasi yang tinggi. Dan ada true damage juga dari Starlium-nya. Masalahnya ini ketika ditabrak sama Pai, ya Pai-nya flicker juga. Tapi ya Entropy lagi-lagi dengan range yang lumayan jauh. Itu bisa selamatin dan jangan lupa Faramis. Jangan lupa Faramis nih. Karena Faramisnya Swallow dari tadi dia bersembunyi di lini belakang. Dia nggak mau kelihatan sama Akai-nya. Karena kalau kelihatan sedikit sama Akai, dia yang digeser. Dia yang di-displace sama Heavy Spin. Pasti dia yang langsung dimakan. Bahkan sampai dipaksa untuk Purify-nya dan itu nggak bisa menyelamatkan Swallow, ingat. Ya, dan lihat formasi dari Rebellion. Mereka ingin memberikan pressure dengan formasi seperti ini. Mereka nggak mau terburu-buru untuk mengeksekusi Lordnya. Walaupun objektif ada di depan mata mereka. Dan Vincent unggul 2 level dibandingkan dengan Tas. Bukan hanya dari objektif sih, goldnya juga nih. Hampir 7.000 gold loh. Gila, 7.000. Dan setelah Lord ini, Lim, ceban. 10.000 bisa. Bisa 10.000. Apalagi kalau menang fight tuh di dalam kontes Lordnya. Nino, Rose Gold Meteor, 6 item lengkap sudah. Respect ya. Tapi masih belum menemukan jawaban dari lini belakangnya. Karena belum ada flanking power yang bisa dimainkan. Kecuali sekarang. Oke. Shortcut. Nampaknya di sana shortcut pun terjadi. Menuju ke arah seorang Swallow. Flicker tapi tertarik. Mereka mencoba untuk menyelamatkan dirinya dan Rek immortality-nya pecah. Pasukan dari tim RPL mereka berhasil mendapatkan Rek. Tidak ada jawaban untuk shortcut, Profesor.
Nggak bisa. Walaupun tadi udah coba berani dan lihat tasnya. Udah muncul juga. Oh, satu persatu mereka ditumbangkan dan ini berbahaya untuk mereka. Lihat Nino, ingat dia bukan dengan flicker. Dia bisa dimakan kalau tertarik oleh sosok seorang Audivisi. Gak ada shortcut di sana, Lin. Oke, dan Lordnya sudah mulai sekarat juga. Oke, tapi lihat bakal coba diselamatin dan gagal Krite. Gagal untuk mendapatkan kondisi kali ini Petrify Gaming. Udah juga seorang di mereka kehilangan 2 player dan ini bencana. Tidak ada pass turret. Tidak ada apapun untuk melindungi para pasukan dari tim Alter Ego dan mereka kehilangan 2 player. Oke, dan ini satu landing ditabrak. Oh, Kas. One by one situation dengan Pai. Bakal coba dihantam. Lihat TPC terlalu sakit. Flicker bakal coba dikejar. Wah, dijepit. Distract, digocek. Lionel Pai kali ini nampaknya. Tapi di sana Nino berhasil membuat Swallow mengeluarkan ram. Nino save the day for this time. Kamerisasi satu persatu. Lihat Pai menutup D. Pai versus D. Dan nampaknya Pai kali ini gagal meanwhile tas. Gak ada follow-up damage. Lordnya bebas seorang diri. Tak ada yang menemani. Dan nampaknya harus ada double kill yang bisa dimakankan Alter Ego. Harus mengakui minus 1 map. Keputusan yang terlalu berani